Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hani Aturosidah, dengan nomor induk mahasiswa 1262042010022, jurusan Tadris Matematika kelas 4B. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas operator dasar aritmatik. Selain itu, kita juga akan membahas tingkat presidensi dan assignment. Oke, langsung saja kita akan membahas operator dasar aritmatik. Jadi di dalam mapel terdapat beberapa operator dasar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Selain itu juga ada mod atau sisa hasil bagi. Jadi simbol dari penjumlahan pada mapel ini adalah tanda plus biasa seperti yang kita gunakan pada umumnya. Kemudian untuk pengurangan simbolnya adalah tanda min. Untuk perkalian simbolnya adalah bintang. Untuk pembagian simbolnya adalah garis miring. Untuk pangkat simbolnya adalah seperti ini. Dan untuk mod untuk modulo atau sisa hasil bagi, kita cukup menuliskan mod seperti biasa. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan ke dalam bentuk soal. Jadi seperti yang kita pelajari pada pertemuan kemarin, bahwa Maple ini adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang matematika. Nah, sebagai dasar kita akan mempelajari terlebih dahulu operasi dasar aritmatik. Jadi di dalam operasi dasar aritmatik ini ada penjumlahan, contohnya di sini saya punya 2 ditambah dengan 7. Enter, hasilnya adalah 8. Ini tadi kita menggunakan expression palette. Namun, bagaimana jika kita mengetikkan secara langsung pada keyboard? Apakah hasilnya sama? 2 ditambah 7. Dan ternyata hasilnya sama. Jadi kita bebas menggunakan 2 cara. Memakai cara secara langsung atau menggunakan expression palette. Tergantung dari kenyamanan kita masing-masing. Contoh lagi, misalkan saya punya 8 ditambah dengan 10. Hasilnya adalah 18. Kemudian 12 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada pengurangan. Misalkan saya punya 2 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah min 1. Kemudian contoh lain 7 dikurangi dengan 5, hasilnya 2. Kemudian 26 dikurangi dengan 12, hasilnya adalah 14. Oke, contoh satu lagi. Misalkan 75 dikurangi dengan 50. Hasilnya adalah 25.
Selanjutnya ada perkalian. Jadi simbol dari perkalian ini tadi saya sudah menggunakan teks, namun tetap ada tulisan begini ya. Udah, nggak apa-apa. Selanjutnya simbol dari perkalian ini adalah bintang. Untuk keyboard kita bisa mengeklik secara bersamaan shift dengan angka 8. Contoh, di sini saya punya 5 dikali dengan 12. Oh, mohon maaf. 5 dikali dengan 8, hasilnya adalah 40. Selanjutnya 12 dikali dengan 6, hasilnya adalah 72. 21 dikali dengan 5, hasilnya 105, dan seterusnya. Selanjutnya ada pembagian. Jadi simbol dari pembagian ini adalah garis miring. Contoh, 27 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Selanjutnya 39 dibagi dengan 3, hasilnya 13. Contoh lain, 40 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 5. Atau kita bisa menggunakan expression palette. Kita tinggal menuliskan, misalkan saya punya 45 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 9. Selanjutnya ada pangkat. Contoh soal, misalkan saya punya 3 pangkat. Oh, ternyata nggak bisa. Pangkat 7. Kita pakai expression palette saja. Misalkan saya punya 2 pangkat 7. Hasilnya adalah 128. Oke, selanjutnya jika saya punya 5 pangkat, mohon maaf, kita ganti dulu. 5 pangkat 6, hasilnya adalah 15.625. Kemudian contoh lain, 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita akan belajar tentang modulo atau sisa bagi hasil. Misalkan saya punya
31 modulo 9. Sisanya adalah 4. Jadi 31 dibagi 9 hasilnya adalah 3. Sisanya adalah 4. Contoh lain. Misalkan 24 modulo 3. Hasilnya 0. Kenapa 0? Karena 24 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 8 tanpa ada sisa. Jadi sisanya 0. Oke, contoh satu lagi misalkan 35 modulo 4. Ternyata sisanya adalah 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang presidensi. Jadi, di dalam tingkatan presidensi itu, ketika kita mengoperasikan operasi dasar secara bersamaan, maka mapel akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi operator aritmatik, mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Bagian kiri ke kanan. Berikut ini urutan dari presidensi. Yang pertama ada perpangkatan, yang kedua ada perkalian ataupun pembagian. Duluan perkalian atau pembagiannya itu dilihat dari operasi atau soal yang kita. Jadi misalkan kita punya perkaliannya ada di sebelah kiri. Jadi kita mendahulukan perkalian dibandingkan dengan operasi yang lain. Kemudian setelah perkalian atau pembagian ada penjumlahan atau pengurangan, kemudian ada modulo. Oke, langsung saja supaya kalian memahami dengan baik, saya akan memberikan contoh. Misalkan saya punya soal 3 ditambah 4 dikali negatif 2 dikurangi 4 dibagi 2. Hasilnya adalah Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Hasilnya adalah min 7. Misalkan saya punya 3 ditambah 4 dikali min 2 dikali min 2 dikurangi 4 dibagi 2. Hasilnya adalah min 7. Nah, dalam operasi yang diberikan di atas, operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian
Karena perkalian dan pembagian memiliki tingkat presidensi yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Namun, di antara perkalian dan pembagian, manakah yang akan dikerjakan mapel terlebih dahulu? Jadi, seperti yang terlihat pada operasi tersebut, bahwa perkalian terletak di sebelah kiri dari pembagian. Maka 4 dikali min 2 dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, bisa kita tuliskan 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah min 8. Seperti yang terlihat pada operasi tersebut, bahwa perkalian terletak di sebelah kiri operasi pembagian. Maka 4 dikali min 2 dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru pembagian. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 3 ditambah dengan hasil dari 4 dikali min 2 tadi adalah negatif 8. Hasilnya adalah min atau negatif 5. Kemudian negatif 5 baru dikurangi dengan hasil dari pembagian tadi. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga negatif 5 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 7. Tingkat presidensi suatu operator dapat dinaikkan. Misalnya, operator penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan daripada perkalian. Untuk menaikkan tingkat presidensi suatu operator dapat dilakukan dengan menambahkan tanda kurung. Misalnya, operasi yang tadi kita tambahkan tanda kurung supaya lebih memprioritaskan penjumlahan maupun pengurangan. Misalkan buka kurung 3 ditambah 4 dikali buka kurung dan buka kurung lagi negatif 2 dikurangi 4 baru dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 21. Jadi jika kita memprioritaskan penjumlahan ataupun pengurangan, maka bisa menghasilkan nilai yang beda. Selanjutnya ada assignment. Proses assignment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali.
Nilai yang di-assign pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Sintaks untuk assignment dalam Maple adalah variabel ni, kemudian nilai. Adalah variabel, kita ganti teks dulu, variabel kemudian tanda segmen, kemudian nilai. Contoh, misalkan saya punya A hanya 5. Variabel dari A adalah nilainya adalah 5. Kemudian B nilainya adalah negatif 34. Kemudian C nilainya adalah 2 dikali dengan A ditambah B. Jadi C nilainya adalah negatif 24. Jadi perintah pertama atau variabel A sama dengan 5 ini berfungsi untuk meng-assign variabel A dengan nilai 5. Kemudian perintah kedua untuk meng-assign variabel B dengan nilai negatif 34. Sedangkan perintah yang ketiga, yaitu perintah C, meng-assign variabel C yang nilainya merupakan hasil operasi 2 dikali A atau 2A ditambah B. Jadi nilai dari variabel C adalah negatif 24. Contoh lain, misalkan saya punya A 2, nilainya 2, kemudian B, kita cari variabel yang beda saja. Misalkan saya punya P dengan nilai 2, kemudian Q nilainya 5, kemudian saya punya R nilainya 5P dikurangi 2Q, maka hasilnya adalah 5 dikali P maksudnya. 5 dikali P dikurangi dengan 2 dikali Q. Hasilnya adalah 0. 5 dikali 2 itu kan 10. Dikurangi dengan 2 dikalikan 5 hasilnya 10. Jadi 10 dikurangi 10 hasilnya adalah 0. Kemudian contoh lagi, misalkan saya punya O 6, nilainya 6, kemudian E nilainya
min 3. Q ini adalah misalkan Q 2P 2 dikali P ditambah dengan O. Maksudnya. Ternyata hasilnya adalah 0. Jadi 2 dikali dengan min 3 hasilnya adalah min 6. Kemudian kita masukkan variabel. Jadi Maple memasukkan variabel O, nilai dari variabel O ke soal dari Q. Kemudian contoh lagi, misalkan saya punya A 7, kemudian B negatif 5, C adalah 5A, 5 dikali A dikurangi dengan B. Hasilnya adalah 40. Jadi, secara otomatis Maple akan mengassign atau memasukkan nilai dari variabel yang kita cantumkan di atas tadi ke dalam variabel C atau variabel perintah yang terdapat selanjutnya. Saya punya contoh lagi, misalkan X di sini nilainya adalah 3, kemudian Y nilainya 10. Berapa nilai dari Z jika Y persamaannya Y dikurangi 2X. Hasilnya adalah 4. Contoh lain lagi, misalkan saya punya P 2, kemudian Q 4. Berapa nilai dari R jika persamaannya 5P dikurangi 4Q. Hasilnya adalah negatif 6. Demikian pembelajaran atau pengenalan operasi operator dasar aritmatik, tingkat presidensi, dan assignment pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.